Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala kembali membentangkan kepada kita asbabus sa'adah, yaitu sebab-sebab seorang hamba meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhiratnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Yusuf, yang dimana di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tariqatul dakwah, cara dakwahnya Nabi Yusuf alaihi salam, yang dimana itu adalah merupakan tariqatul anbiya, itu adalah merupakan caranya para anbiya dan para rasul, yaitu mengedepankan dakwah tentang tauhid, mengedepankan dakwah tentang mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam ketika masuk ke dalam penjara, dan bersama Nabi Yusuf alaihi salam beberapa orang yang mereka masuk juga ke dalam penjara. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam mempunyai kesempatan untuk berdakwah, untuk mengajak kebaikan, maka Nabi Yusuf alaihi salam mulai mendakwahkan tentang urusan tauhid. Karena urusan tauhid ini adalah merupakan urusan yang sangat penting. Seseorang harus betul-betul ingat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan apa yang paling bermanfaat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Peringatan yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu peringatan tentang urusan tauhid. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan yang sangat agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggalkan begitu saja? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai urusan yang sangat besar. Yaitu agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an kepada kita untuk menerangkan kepada kita semua. Kita itu berada di dunia ini. Yang kita sekarang berada di atas muka bumi ini, itu tujuannya besar. Yaitu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surat Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam ra, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya jelas. Tsumma fussilat, kemudian diperinci lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Diperinci, betul-betul diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala, min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan yang maha mengetahui. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Alla ta'budu illallah. Agar engkau tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tauhid. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Tujuannya untuk apa? Menjelaskan an i'budullah wajtanibut taghut. Agar kalian semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama para anbiya. Inilah syiarnya para anbiya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana agama Nabi Ibrahim alaihi salam? Hanifa. Namanya Hanif itu adalah apa? Al-mailu anisyirk, yaitu berpaling dari yang namanya kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dimana kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ini sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang umat. Meskipun satu orang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menganggap Nabi Ibrahim umat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kebenaran itu tidak dipandang dengan banyaknya orang. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat. Qanitan lillah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, menjauh dari yang namanya kesyirikan. Itulah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walam yakun minal musyrikin, dan bukanlah Nabi Ibrahim itu termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dari tariqatud dakwah atau manhajud dakwah para anbiya yang sering kita baca di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan para anbiya, semuanya berdakwahnya tentang urusan tauhid. Karena urusan tauhid ini adalah merupakan urusan yang paling penting di dalam urusan kita. Dan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika perintahkan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pergi ke negeri Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'ad ketika pergi ke Yaman untuk berdakwah pertama kali, awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidallah. Pertama kali yang engkau serukan kepada mereka agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Yusuf alaihi salam berdakwah tentang urusan tauhid, maka Nabi Yusuf alaihi salam pun mulai berdakwah dengan apa yang ditanyakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, menjawab apa yang ditanyakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya sahibai sijni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fataqulu tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai dua penghuni penjara, adapun salah satu dari keduanya fayaski rabbahu khamra, maka dia akan memberikan atau menuangkan air minum menuangkan khamra kepada tuannya. Ini yang dia bermimpi bahwasanya dia menuangkan khamr kepada tuannya. Wa ammal akharu, dan adapun yang lain, fayuslabu fataqulu tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Dan adapun yang kedua, maka dia akan disalib. Fataqulu tayru min ra'sihi, dan burung akan makan di atas kepalanya, dan qudiyal amru, dan ternyata benar apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam itu terjadi. Maka dari sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama menjelaskan tentang permasalahan takwil mimpi ini, yang dimana para ulama ketika menjelaskan tentang takwil mimpi, yang dimana ketika seseorang itu bermimpi dan mimpinya itu adalah merupakan mimpi yang jelek, maka apa? Para ulama menjelaskan jangan pernah ditakbirkan. Kalau mimpi kita itu adalah merupakan mimpi yang jelek, jangan pernah untuk kita takbirkan. Karena kalau mimpi kita jelek dan kita takbirkan, biasanya itu kejadian. Dan itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ketika kita mimpi jelek, bagaimana sunnahnya? Berpaling dari posisi yang semuanya kita tidur piring ke kanan, kemudian terus kita mimpi jelek, bangun, maka apa? Pindah posisi. Pindah posisi. Dan kita apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mimpi yang jelek tersebut. Dan apabila itu adalah merupakan mimpi yang bagus, maka apa? Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala apa? Menjadikan sesuatu tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Maka jangan sering-sering menceritakan mimpi jelek kita. Takutnya ketika kita menceritakan mimpi jelek kita dan ada orang yang kita ceritakan tersebut mentakbirkan mimpi kita, ternyata apa? Ternyata mimpi tersebut menjadi kenyataan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-42, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Kita kemarin sampai sini. Maka Nabi Yusuf alaihi salam berkata, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma. Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada orang yang Nabi Yusuf alaihi salam sangka bahwasanya dia akan selamat dari keduanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Udhkurni inda rabbik. Sebutkanlah aku di sisi Tuhanmu nanti. Tapi apa? Fa'ansahu syaitan. Syaitan membuatnya menjadi lupa. Dzikra rabbih, untuk menyebutkan kepada tuannya. Akhirnya apa? Falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam tinggal di penjara bid'a sinin. Sesadi rahimahullahu taala mengatakan, wa qala Yusuf alaihi salam. Berkata Nabi Yusuf alaihi salam, lilladzi dhanna annahu najim minhuma,
wa huwa alladhi ra'a annahu ya'siru khamra, yaitu orang yang dia bermimpi bahwasanya dia apa? Memberikan khamr kepada tuannya. Udkurni inda rabbik, ay udkur lahu sya'ni wa qissati. Sebutkan kepada tuanmu tentang apa? Tentang kisahku, tentang keadaanku. Karena teman-temannya di penjara mengetahui bahwasanya apa? Kebaikan Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf ini adalah orang yang soleh ketika di penjara. Sebutkan kepada tuanmu tentang apa? Sya'ni wa qissati, tentang keadaanku dan tentang kisahku. La'allahu yarikuli, siapa tahu ketika engkau menceritakan tentang keadaanku, kebaikanku, kesolehanku, tuan tersebut akan menjadi kasihan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mengeluarkan apa? Mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Fayukhrijuni mimma ana fihi, dan mengeluarkanku dari apa yang aku berada di dalam penjara ini. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka apa? Fa'ansa syaitan dzalikan naji dzikrallahi ta'ala. Lupa syaitan menjadikan orang yang selamat tadi lupa untuk menyebutkan apa? Menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada tuannya. Wa dzakara ma yuqarribu ilaihi wa min jumlati dzalika nisyanuhu dzikra Yusuf alladhi yastahiqqu an yujaziya bi atammil ihsan. Sehingga ketika orang tersebut lupa dan lupa membalas kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sudah baik sama orang-orang tersebut, sudah didakwahi, sudah ditakbirkan mimpinya, tapi apa? Lupa untuk membalas kebaikannya. Dan itulah syaitan berusaha untuk menjadikan kita lupa dengan apa? Dengan yang namanya kebaikan. Wa dzalika liyutimmallahu amrahu wa qada'ahu, dan itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Fala bitha fis sijni bid'a sinin, sehingga Nabi Yusuf alaihi salam pun tinggal di dalam penjara bid'a sinin. Kalimat bid'ah Bapak akan banyak menemukan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat bid'un. Bid'un itu antara 3 sampai 9. Ini yang disebut bid'un. Jadi kalau disebut bid'un itu bilangan antara 3 sampai 9. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di dalam penjara itu antara 3 sampai 9 tahun. Walihada qila innahu labitha sab'a sinin. Oleh karena itu dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di dalam penjara itu apa? 7 tahun. 7 tahun. Walamma aradallahu ayyutimma amrahu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyempurnakan perkaranya Nabi Yusuf alaihi salam, wa ya'dhanu bi ikhraji Yusuf minas sijn, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan untuk Nabi Yusuf alaihi salam keluar dari penjara, qaddara lidzalika sababan li ikhraji Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebab sehingga Nabi Yusuf alaihi salam keluar, wartifa'u sya'nihi wa ila'i qadrihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat keadaan Nabi Yusuf dan mengangkat harkat martabat Nabi Yusuf alaihi salam, wa huwa ru'yal malik, yaitu apa? Ketika raja tersebut bermimpi. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala sudah mau merubah keadaan Nabi Yusuf alaihi salam. Dari ujian yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala sudah mau mengangkat Nabi Yusuf alaihi salam. Dari Nabi Yusuf alaihi salam dihasatin oleh saudara-saudaranya, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam dibuang, Nabi Yusuf alaihi salam dijadikan budak, Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh wanita dan selamat dari fitnah wanita. Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya dipenjara. Ini ujian Nabi Yusuf alaihi salam yang bertubi-tubi. Ujian bagi Nabi Yusuf alaihi salam yang terus menerus. Nabi Yusuf alaihi salam apa? Sabar dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah dijalani oleh Nabi Yusuf alaihi salam dengan apa? Dengan qada dan qadar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk Nabi Yusuf alaihi salam.
Bahkan apa? Di setiap keadaan Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah Nabi Yusuf alaihissalam menyelesaikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuang, dijadikan budak, sabar. Sabar Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diuji dengan seorang wanita, Nabi Yusuf alaihissalam pun selamat dari ujian tersebut. Ketika diuji di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam justru malah berdakwah di dalam penjara. Inilah keadaan seorang muslim. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Perkaranya seorang mukmin, perkaranya seorang muslim itu selalu mengherankan. Semuanya menjadi sebuah kebaikan. Amrahu kullahu lahu khair. Perkaranya semua menjadi baik. In asabahu sarra syakar fakana khairun lah. Kalau dia dapat nikmat, dapat kelapangan, dapat kesehatan, dapat kenikmatan, dia bersyukur. Itu menjadi sebuah kebaikan bagi orang tersebut. Wa in asabahu darra sabar fakana khairun lah. Kalau dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesempitan, maka dia bersabar. Fakana khairun lah. Dan itu adalah merupakan kebaikan bagi orang tersebut. Dan inilah hakikat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan Rabbul Alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika kita beriman terhadap qada dan qadar, itu bukan sebuah beriman yang hanya sekedar teori, enggak. Kita banyak beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita hafal iman terhadap qada dan qadar. Bahkan mungkin kita hafal dengan dalil-dalilnya, tapi apa? Itu harus kita buktikan di dalam kehidupan nyata kita. Kita ridho enggak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kepada kita? Padahal setiap paginya, setiap sorenya kita berdoa dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan apa? Raditu billahi rabba. Saya ridho engkau sebagai Rabbku ya Allah. Kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Yang namanya Rabb dan sudah kita pelajari di Asmaul Husna, Rabb itu artinya apa? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki dan yang maha mengatur. Dan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau beriman terhadap qada dan qadar, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya beriman dengan apa? Beriman dengan apa? Orang kalau beriman terhadap qada dan qadarnya Allah, pada hakikatnya beriman kepada apa, Pak? Perbuatannya Allah. Bukankah qada dan qadar itu sudah perbuatannya Allah? Iya apa enggak, Pak? Apa yang Allah takdirkan kepada kita itu perbuatannya Allah atau bukan? Perbuatannya Allah kan? Kalau orang itu beriman terhadap qada dan qadar, pada hakikatnya dia beriman terhadap perbuatannya Allah. Nah, sekarang kita tanya, Allah ketika berbuat dengan ilmu, dengan hikmah enggak? Pasti dengan ilmu dan dengan hikmah. Enggak mungkin Allah mendolimi hambanya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat itu untuk menyusahkan hambanya. Enggak. Apa yang terjadi pada diri kita, baik itu dalam keadaan nikmat, baik itu dalam keadaan susah, baik itu dalam keadaan sempit, itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, dan semuanya dibangun di atas ilmunya Allah. Semuanya dibangun di atas hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, bagaimana sih kita menghadapi qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang asbabus sa'adah, ketika menjelaskan tentang unwanus sa'adah, ciri-ciri kebahagiaan, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Yaitu apa? Idzabtuliya sabara, wa idza utiya syakara, wa idza adnaba istaghfar. Orang itu kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Ketika terjatuh ke dalam yang namanya kemaksiatan, dia beristighfar. Inilah yang disebut dengan unwanus sa'adah, dan ini juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya. Alamat seseorang itu akan menjadi orang yang bahagia, yaitu apa? Yaitu ketika seseorang itu bisa melakukan tiga hal ini. Karena apa? Pada hakikatnya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan perbuatan Allah. Dan Allah kalau berbuat,
gak pernah lepas dari keadilan Allah dan gak pernah lepas dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau berbuat, ketika Allah berbuat, Allah memberikan karunia, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang, itu pun apa? Bukan kedzaliman Allah, tapi apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Orang kalau sudah paham dengan hakikat perbuatannya Allah, hakikat qada dan qadar, hakikat dia melakukan perjalanan di dunia ini, lapang dadanya, Pak. Dan ini yang harus betul-betul kita punya. Lapang dada di dalam kita menjalani hidup. Kelapangan dada, pemahaman tentang iman, pemahaman tentang hakikat perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan kita rasakan nikmatnya kapan? Ketika kita mendapatkan fitnah, ketika kita mendapatkan ujian. Itu akan kita rasakan kenikmatan lapang dada itu, kenikmatan keimanan kita terhadap qada dan qadar itu kapan? Ketika kita mendapatkan ujian. Kalau biasa-biasa saja, ya nggak ada nikmatnya, biasa saja. Tapi kalau kita lagi diuji dan kita bisa memahami hakikat tentang qada dan qadar, ini adalah hakikat perbuatan Allah, kok kita bisa lapang? Subhanallah. Itu nikmat manisnya iman, itu akan didapatkan di tempat-tempat tersebut. Maka inilah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirasakan oleh Abu Bakar, dirasakan oleh para sahabat. Mereka lapar bisa senyum. Mereka dikepung dengan 10.000 dikepung dengan 10.000 dalam keadaan paceklik. Mereka masih bisa senyum dan masih bisa mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Mereka masih bisa mengatakan hal yang indah. Mereka dalam keadaan susah, dikepung 10.000 oleh pasukan kaum musyrikin Yahudi. Betul-betul dikepung. Sedangkan di Madinah gak ada makanan. Musim dingin, paceklik. Tapi dalam keadaan susah, mereka masih bisa muji Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan janji Allah dan Rasulnya benar. Para sahabat dalam keadaan nikmat, mereka bisa muji Allah. Dalam keadaan susah, mereka bisa muji Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang dalam keadaan nikmat saja sulit muji Allah, apalagi dalam keadaan susah. Dalam keadaan dikasih lapang, sehat, alhamdulillah, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk kita taklim, untuk kita ngaji, untuk kita mentauhidkan Allah, untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala, itu saja jarang seperti itu. Apalagi kita dalam keadaan susah. Itu semua karena apa? Semua karena adamu ma'rifatillah. Semua karena berawal dari apa? Makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemah. Pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah, gak kenal dengan namanya Allah, gak kenal dengan sifatnya Allah, gak kenal dengan perbuatannya Allah. Sehingga dengan qada dan qadar yang setiap hari Allah berikan kepada kita, Allah putuskan kepada kita, kita gak bisa kenal, oh ini perbuatannya Allah, apa yang Allah inginkan. Oh ini perbuatannya Allah, apa yang Allah inginkan. Harusnya seperti itu. Makanya orang-orang dahulu itu sebenarnya orang-orang yang cerdas. Orang dahulu kadang ngomong, "Lih, kalau ketawa jangan tertawa terbahak-bahak. Mari ini nangis." Itu kan sebenarnya sunnah kauniyah. Kalau orang bahagia, pasti setelah biasanya seperti apa. Kalau orang terlalu sedih, nanti seperti apa. Jadi sunnah kauniyah itu ada. Sunnah kauniyahnya, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, al-jaza itu ada. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalau kita berbuat seperti ini, ya kan seperti ini. Berbuat seperti ini, terjadi seperti ini. Maka Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya apa? Falabitha fis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya tinggal di penjara selama kurang sebagaimana yang dikatakan 7 tahun. Sabar Nabi Yusuf alaihi salam dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mulai memberikan jalan keluar kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita perhatikan Nabi Yusuf alaihi salam, nikmat yang diberikan kepada Nabi Yusuf nikmat dohirah, mendapatkan ujian. Nabi Yusuf alaihi salam dikasih nikmat yang dohir. Nikmat apa? Nikmat ganteng. Justru malah jadi apa? Jadi ujian. Ya kan? Nabi Yusuf alaihi salam diberi nikmat ganteng, nikmat dohirah, disayang sama orang tuanya. Justru malah jadi apa?
ujian. Nikmat disayang sama bapaknya itu adalah merupakan nikmat besar. Tapi apa? Nikmat dhahirah. Diuji dengan saudara-saudaranya, dibuang. Tumbuh dewasa, kekar, ganteng, nikmat dhahirah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah wanita, akhirnya di penjara. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam diberi nikmat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat batin. Ini nikmat hati. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Diangkatlah Nabi Yusuf alaihi salam. Justru nikmat yang batinah tersebut yang menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam keluar dari penjara. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab Nabi Yusuf alaihi salam keluar. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebabnya. Dan itulah maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, maha latifnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di ayat yang ke-43. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisatil wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala al-malik, dan berkata raja. Ketika itu raja berkata, inni aro, sesungguhnya aku melihat dan bermimpi, sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Aku melihat ada 7 ekor sapi betina yang gemuk. Sab'a baqaratin siman, yaitu 7 sapi yang gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijafun, memakan 7 sapi yang gemuk tersebut 7 sapi yang kurus-kurus. Jadi yang kurus memakan yang gemuk. Wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Jadi ada 7 yang wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ada 7 yang tangkai tersebut dia hijau, yang satu lagi 7 lagi kering. Ketika dia bermimpi tersebut, maka dia bertanya, ya ayyuhal mala' aftuni fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Maka kabarkan kepadaku atau terangkan kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan ru'ya. In kuntum lirru'ya ta'burun. Kalau engkau bisa menakwilkan ru'ya atau menakwilkan mimpi tersebut. Maka yang ditanya oleh raja tersebut, mereka mengatakan, qalu adghatsu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Mereka mengatakan, qalu, yaitu orang-orang yang ditanya, pemuka-pemuka kerajaan ditanya, yang ditanya tersebut mereka akhirnya menjawab, adghatsu ahlam, itu hanya kembang mimpi. Adghatsu ahlam itu kembang mimpi. Wis tidak usah dipikir, itu hanya kembang mimpi. Qalu adghatsu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin, dan kami tidak mampu untuk menakwilkan mimpi itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala meneruskan, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala alladzi naja minhuma, dan berkata orang yang selamat, baru ingat ketika raja itu mimpi, baru ingat, saya itu kok pernah mimpi ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan ternyata takwilnya benar. Akhirnya wa qala alladzi naja minhuma, dan berkata orang yang selamat dari keduanya, waddakara ba'da ummatin, setelah dia ingat setelah beberapa tahun, ba'da ummah, ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang
pandai menakwilkan mimpi-mimpi tersebut, maka utuslah aku kepadanya. Fa'arsiluni, maka utuslah aku supaya aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab keluarnya Nabi Yusuf alaihi salam dari penjara yaitu dengan sebab apa? Mimpinya raja. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, "Lamma aradallahu taala ay yukhrija Yusufa min nasijni." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengeluarkan Nabi Yusuf alaihi salam dari penjara, arallahu al-malika hadhihi ar-ru'ya al-ajibah. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mimpi kepada raja tersebut yang sangat mengherankan. Alladzi ta'wiluha yatanawalu jami'al ummah. Yang dimana takwil mimpinya tersebut mencakup seluruh umat. Kebaikan seluruh umat. Dan inilah yang harus betul-betul diperhatikan. Kalau seorang raja itu mimpi, kalau seorang pemimpin itu mimpi, itu yang menakwilkan betul-betul harus orang-orang yang cerdas di dalam menakwilkan mimpi tersebut. Karena kalau seseorang raja, apalagi raja yang soleh, apalagi raja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mimpi dan mimpi tersebut adalah merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dan ditakwilkan, maka menjadi sebuah kebaikan bagi seluruh umat. Dan ini yang terjadi. Bagaimana umat ketika musim paceklik akhirnya apa? Bisa mendapatkan makanan dari apa? Dari pemerintahan tersebut. Kenapa? Karena ditakwilkan oleh orang yang soleh dan benar di dalam menakwilkan mimpi tersebut. Liyakuna ta'wiluha ala yadi Yusuf fayadharu min fadlihi. Yang dimana takwil tersebut ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, maka nampak keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa yubayyinu min ilmihi ma yakunu lahu rif'atan fid darain, dan menjelaskan tentang ilmunya Nabi Yusuf alaihi salam, yang dimana ilmunya tersebut menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam mempunyai kedudukan di dunia dan di akhirat. Wa minat taqadiril munasabati annal malika alladhi tarji'u ilaihi umur ra'iyah huwa alladhi ra'aha lirtibati masalihiha bihi. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mimpi tersebut itu sesuai dengan munasibnya, yaitu sesuai dengan kedudukannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan raja tersebut bermimpi yang dimana seluruh kebaikan ra'iyah, seluruh kebaikan umat itu apa? Kembali kepada tangannya raja tersebut. Lirtibati masalihiha bihi, yang dimana kaitannya mimpinya raja dengan umat, dengan masyarakat itu sangat erat. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan mimpi kepada raja tersebut. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan wadalika annahu ra'a ru'ya halatahu fajama'alaha ulama'u qaumihi wa dawir ra'i minhum. Ketika raja tersebut bermimpi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan mimpi tersebut kepada raja tersebut, maka fajama'a laha ulama'u qaumihi, kumpulkan ulamanya semua. Jadi dikumpulkan sama raja ini, ulama-ulamanya dikumpulkan, wadawir ra'i, dan orang-orang yang cendekiawan-cendekiawannya, pemikir-pemikirnya dikumpulkan semua. Wa qala inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un. Akhirnya dia bercerita tentang mimpi tersebut kepada ulamanya, kepada pemuka-pemuka kaum. Sab'a baqaratin ijafun wa hada minal ajab. Ini yang bikin heran. Yang bikin raja heran itu apa? Sapi yang sapi yang kurus justru malah makan sapi yang gemuk. An-nasab al-ijaf al-hazilat allati saqatat quwwatuhunna ya'kulna as-sab as-siman allati kunna nihayatun fil quwwah. Yang dimana yang sapi yang 7 yang kurus yang enggak punya kekuatan justru malah makan sapi yang gemuk-gemuk yang apa? Yang kekuatannya sangat luar biasa. Wa ra'ait, dan dia juga melihat sab'a sumbulatin khudrin, dia juga melihat
7 tangkai ya'kuluhunna sab'a sumbulati yabisat. Dia melihat 7 tangkai yang hijau itu dimakan juga oleh apa? Sab'a sumbulatin yabisat, dimakan oleh 7 tangkai yang kering. Makanya dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya, wahai al-mala', wahai pemuka-pemuka kaum, aftuni, kabarkan kepadaku fi ru'yaya, tentang mimpiku tersebut. Li'anna ta'birul jami' wahid wa ta'wiluhu syai'un wahid, in kuntum lirru'ya ta'burun fatahayyaru wa lam ya'rifu laha wajhan. Sehingga ulama kaum ketika itu akhirnya apa? Tahayyar, bingung. Ini apa takwilnya? Tidak ada yang paham, ulamanya nggak ngerti, nggak mudeng. Begitu pula cendekiawannya, pemikirnya juga nggak paham dengan takwil mimpi tersebut. Akhirnya mereka mengatakan apa? Qalu adghatsu ahlam, ai ahlam la hasilalah. Wis kembang tidur, tidak usah dipikirkan. Itu cuma kembang tidur. Walalaha takwil, tidak punya takwil. Ini yang disampaikan oleh pemuka kaum tersebut. Wa hadza jazmun minhum bima la ya'lamun wa ta'adzzaru minhum. Ini yang disampaikan dari ulama-ulama raja ketika itu, ulama-ulama negeri tersebut, dengan apa yang mereka tidak ketahui. Wa ta'adzzaru minhum, dan mereka meminta undur dari hal tersebut. Mimma laysa biudrin. Tsumma qalu wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Ai la nu'abbiru illa ru'ya. Kami itu enggak mentakwilkan kecuali ru'ya. Jadi mimpi itu bapak-bapak, berarti mimpi itu sebagaimana di dalam Al-Quran ada adghatsu ahlam, ada ru'ya. Di dalam Al-Quran sendiri mimpi itu dibagi menjadi 2. Ada adghatsu ahlam, ada ru'ya. Kalau ru'ya dia punya takwil. Kalau adghatsu ahlam, kembang tidur, itu enggak punya takwil. Enggak punya takwil. Nah, ulama-ulama kerajaan ketika itu mereka mengatakan apa? La nu'abbiru illa ru'ya. Kami itu enggak mentakwilkan kecuali ru'ya, kecuali mimpi betulan. Kalau cuma adghatsu ahlam enggak ditakwilkan. Wa ammal ahlam allati hiya minasyaiton. Adapun ahlam, kembang mimpi yang itu ternyata dari apa? Dari syaitan, au min haditsin nafs fa inna la nu'abbiruha. Atau dari dirinya sendiri, maka kita tidak mentakwilkannya. Jadi terkadang ada orang kepikiran, ada orang ya Pak, haditsun nafas itu kadang orang pikiran kerjaan. Tidur yang dimimpi apa? Ya kerjaan. Itu namanya haditsun nafas, itu kembang tidur. Begitu pula terkadang kembang tidur itu dari apa? Dari syaitan. Fajama'u bainal jahli wal jazm. Nah, orang-orang ini, orang-orang ulama-ulama kerajaan ini akhirnya apa? Mengumpulkan antara kebodohan dan berusaha untuk meyakinkan rajanya. Jadi mereka itu ngarang-ngarang, oh ini cuma adghatsu ahlam. Mereka bodoh dengan hal tersebut, tidak paham. Kemudian apa? Meyakinkan kepada rajanya bahwasanya ini cuma adghatsu ahlam. Fajama'u bainal jahli wal jazm bi annaha adghatsu ahlam, bahwasanya itu hanya kembang mimpi, wal ijabu bi nafsihi, dan dia bangga dengan apa yang dia ucapkan. Bihaitsu innahum lam yaqulu la na'lamu ta'wilaha. Ketika dia tidak mengatakan saya enggak tahu takwilnya. Coba kalau ulama-ulama kerajaan, pemuka-pemuka kerajaan tersebut mengatakan apa? Saya enggak tahu takwilnya. Itu jauh lebih baik daripada dia mengatakan apa? Adghatsu ahlam. Oh, ini cuma kembang mimpi dan kami tidak mentakwilkan kembang mimpi. Di sini juga diajarkan tentang apa? Adab di dalam menjawab sesuatu. Kalau tidak tahu, tidak usah ngarang. Kalau tidak tahu jawaban, tidak usah ngarang-ngarang. Apapun itu, katakan la adri, katakan Allahu a'lam. Gak usah mengatakan menurut saya. Apalagi ini urusan agama, subhanallah. Kadang kita itu sering, kalau menurut ana itu, siapa antum kok seenaknya sendiri kalau menurut ana gitu kan. Kadang baca Al-Fatihah masih pletak-pletuk kok ngomongnya menurut ana, kan seperti itu. Maka dijauhi kalimat-kalimat menurut ana ini, berusaha untuk kita jauhi. Kalau kita tahu, kita katakan seperti ini, dalilnya ini. Kalau kita nggak tahu, katakan Allahu a'lam. Itu jauh lebih mudah untuk kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, daripada apa?
daripada kita ngomong, ngobrol, menjawab tanpa ilmu. Maka ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, orang-orang pemuka-pemuka kerajaan ini ketika ditanya, fajama'u bainal jahli wal jazm. Mereka mengumpulkan antara kebodohan dan apa? Al-jazm. Yaitu ketika dia mengatakan bahwasanya ini hanya sekedar adghathu ahlam. Kemudian wa hadza minal umuri allati la tambaghi li ahli ad-din wal huja. Dan menjawab pertanyaan dengan seenaknya sendiri atau tanpa dalil, ini enggak sepantasnya bagi orang yang dia ahluddin wal huja, yaitu orang yang mutadayyin, orang yang beragama. Wa hadza aidan min lutfillahi ta'ala bi Yusuf alaihi salam, dan ini juga maha latifnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Fa innahu law abbaraha ibtida'an qabla ay yu'ridaha 'alal mala'i min qaumihi wa ulama'ihim fayajizu anha lam yakun laha dzalikal mauqi'. Jadi walakin lamma aradaha 'alaihim fa'ajizu 'anil jawab wa kana al-maliku muhtamman laha ghayatan fa'abbaraha Yusuf waqa'at indahum mauqi'an 'aziman. Ini maha latifnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana raja ini ngelemparkan dulu pertanyaan kepada ulama kaumnya. Siapa yang bisa mentakbirkan? Ini maha latifnya Allah. Jadi raja dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ngabarkan dulu kepada orang-orang tersebut. Ketika orang-orang tersebut itu gak bisa jawab, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam kok bisa jawab, berarti Nabi Yusuf apa? Orang alim. Coba kalau nggak tanya dulu kepada mereka, langsung tanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam bisa jawab, oh ya biasa saja. Tapi ketika semua orang nggak bisa jawab, setelah ditanya, kemudian tanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam bisa jawab, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu mempunyai ilmu. Wa hadza nadhiru idharillahi fadli Adam 'alal malaikati bil ilm. Ini juga sama ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat. Para malaikat gak bisa jawab, baru Nabi Adam bisa jawab. Menunjukkan bahwasanya Nabi Adam punya kedudukan. Punya kedudukan sama ketika pemuka-pemuka kaum ketika itu gak bisa jawab, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam itu bisa jawab, menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan Nabi Yusuf alaihi salam itu mempunyai ilmu. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahasala bidzalika ziyadatu fadlihi, dan akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam dengan menjawab pertanyaan tersebut mendapatkan apa? Tambahan keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa kama yadharu fadlu afdali khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah. Begitu pula sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti akan tampakkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ayyulhimullahu al-khalqa ayyastafi'u bi Adam, thumma bi Nuh, thumma Ibrahim, thumma Musa, thumma Isa alaihi salam. Ketika apa? Nanti yang disebut dengan syafaatul uzma. Ketika sudah berada di yaumul mahsyar, sudah orang tenggelam dengan keringatnya, datang kepada siapa pertama kali? Kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah Nabi pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya Allah. Berilah, mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera memulai hisabnya. Kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Enggak langsung dihisab. Kita nunggu 50.000 tahun, kita nunggu. Kita di dunia aja 60 tahun, alhamdulillah kalau kita hidup 60 tahun, Pak. Ini kita akan nunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita telanjang, dalam keadaan matahari dekat. Setiap kita apa? Mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sudah kebingungan dengan keadaannya. Itulah keadaan yang akan kita nanti rasakan semuanya. Datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Ternyata Nabi Adam punya uzur. Saya nggak bisa. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Rasul pertama kali. Datang berbondong-bondong manusia kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, mintakan kepada Allah untuk segera dihisab.
Tapi apa kata Nabi Nuh? Saya malu kepada Allah karena saya pernah meminta sesuatu yang harusnya saya nggak minta. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah. Datang kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim. Malu Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Kenapa? Satu hal yang Nabi Ibrahim lakukan, yaitu apa? Tauriah. Tauriah. Tahu tauriah apa ya? Berbohong tapi nggak berbohong. Tauriah itu mengucapkan sesuatu yang benar, tapi apa? Tujuannya ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, ini istrimu, ini saudari muslimah saya. Benar, istrinya saudari muslimah, nggak bohong. Tapi itu disebut dengan tauriah. Itu saja menyebabkan Nabi Ibrahim malu minta sama Allah. Kita bohongnya buahnya nggak malu-malu untuk minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datanglah kepada Nabi Musa, kalimullah, datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa diminta, Nabi Musa malu. Saya pernah mukul orang sampai meninggal. Datanglah kepada Nabi Isa. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa nggak punya uzur, tapi Nabi Isa mengatakan apa? Ada orang yang lebih mulia dari saya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Minta sama Nabi Muhammad SAW. Ketika para anbiya, para rasul semua yang diminta tadi itu nggak bisa untuk menjawab permintaan umat manusia ketika itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, hadali, ini untukku. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang enggak pernah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika di dunia, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, irfa' ra'sak wa qul isma' washfa' tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat sudah menunggu untuk dihisab, minta untuk segera dihisab. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW sebagai syafi', sebagai orang yang memberikan syafaat, wasfa' tushaffa, dan akhirnya dimulailah hisab. Kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW meminta izin untuk dimulai hisabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini akhirnya apa? Dari sini muncullah kemuliaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan apa? Dengan nabi-nabi yang lain, dengan rasul-rasul yang lain. Inilah yang disebut dengan maqamah mahmudah. Disebut dengan apa? Kedudukan yang terpuji. Di mana para nabi, para anbiya, para rasul enggak bisa memberikan syafaat, disitulah syafaatul utma dari Rasulullah SAW. Maka inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika para raja, para pemuka-pemuka raja tersebut gak mampu untuk menjawab pertanyaan raja tentang takwil mimpi, Nabi Yusuf alaihissalam justru malah mampu menunjukkan kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam dan kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.